Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustara. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saat ini saya sedang menjalani tugas belajar sejak bulan Agustus tahun 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perencanaan Unit Kerja Reka Medis. Saya akan menyampaikannya meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment, di mana pada aspek delivery meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, dan capaian mata kuliah serta materi perkuliahan. Pada aspek interaction, saya akan menyampaikan terkait dengan metode pembelajaran, serta pada aspek assessment saya akan menyampaikan terkait dengan sistem penilaian yang dilakukan. Selain itu, saya juga akan menunjukkan salah satu rekaman video pembelajaran dari salah satu sesi perkuliahan yang saya lakukan. Sebelum menjalani tugas belajar, saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Unit Kerja Reka Medis, dengan kode mata kuliah RMIK 405 diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah membekali bagaimana mahasiswa mampu menyusun program kerja, kebutuhan tenaga, dan sarana prasarana pada unit kerja reka medis. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa tentang apa dan bagaimana perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan penempatan sumber daya manusia, analisis jabatan, penilaian kinerja, tugas wewenang dan tanggung jawab, sistem kredensial, penyusunan program kerja unit reka medis dan informasi kesehatan, analisis beban kerja, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan sumber daya manusia, perencanaan sarana dan prasarana unit kerja reka medis, serta penerapan ergonomi pada unit kerja reka medis. Mata kuliah ini mendukung salah satu capaian pembelajaran, yaitu mampu mengelola kelompok kerja dan manajemen kerja dalam menjalankan organisasi sebagai penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen untuk menghasilkan pengendalian sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, lulusan program studi D3 Reka Medis ini akan mampu berperan sebagai koordinator tim kerja dalam pelayanan reka medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, maka mata kuliah ini memiliki 12 capaian pembelajaran mata kuliah antara lain. 1. Menjelaskan tentang pengertian dan lingkup penyusunan program kerja unit reka medis. Kedua, menyusun program kerja unit reka medis. Ketiga, menjelaskan tentang pengertian dan lingkup perencanaan sumber daya manusia. Keempat, melakukan analisis jabatan dan menjelaskan komponen informasi jabatan. Kelima, menjelaskan pengertian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Keenam, menjelaskan dan melakukan langkah-langkah analisis. Ketujuh, menjelaskan perekrutan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kedelapan, menjelaskan tentang sistem kredensial. Kesembilan, menjelaskan tentang pengawasan dan penilaian kinerja. Kesepuluh, mampu melakukan penilaian kinerja. Kesebelas, menjelaskan dan melakukan perencanaan sarana pada unit kerja reka medis. Dan yang ke-12, menjelaskan dan menerapkan konsep penerapan ergonomi pada unit kerja reka medis. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka disusun 12 materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa. Antara lain, 1. Penyusunan program kerja unit reka medis. Kedua, konsep perencanaan sumber daya manusia. Ketiga, penyusunan analisis jabatan. Keempat, konsep tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kelima, perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja. Keenam, perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Kedelapan, penerapan sistem kredensial. Kesembilan, pengawasan sumber daya manusia. Kesepuluh, penilaian kinerja. Kesebelas, perencanaan sarana kerja unit reka medis. Kedua belas, penerapan konsep ergonomi pada unit kerja reka medis. Materi-materi tersebut disampaikan dalam bentuk media pembelajaran yaitu PowerPoint, Excel, artikel untuk studi-studi kasus, dan inovasi yang saya kembangkan dalam media pembelajaran adalah berupa satu tool yang berbasis Excel untuk simulasi perhitungan kebutuhan tenaga reka medis, yaitu perangkat analisis beban kerja, serta menghitung kebutuhan loket dan menghitung kebutuhan rak. Adapun seluruh sumber materi berasal dari beberapa referensi yang terdiri dari referensi utama dan referensi tambahan, di mana referensi utama meliputi buku perencanaan sumber daya manusia rumah sakit, buku manual perencanaan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis beban kerja, manajemen sumber daya manusia berbasis proses pola pikir baru mengelola sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dan ergonomi pada unit kerja reka medis, dan
buku manual dari WHO yaitu Workload Indicator of Staff Need atau WGSN. Pada aspek interaction pendekatan yang saya gunakan berpusat pada mahasiswa dengan kombinasi metode lain seperti ceramah, tanya jawab, penugasan, seminar, discovery learning, dan pemberian studi-studi kasus. Mahasiswa didorong secara aktif untuk bertanya ataupun berpendapat melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Metode penyampaian materi yang saya lakukan adalah menggunakan metode daring ataupun menggunakan metode luring. Metode daring saya menggunakan platform Zoom Meeting dan penugasan-penugasan saya lakukan untuk mendorong mahasiswa berkolaborasi bekerjasama di dalam satu tim. Penugasan dibagi menjadi dua, yaitu penugasan secara kelompok maupun penugasan secara individu. Penugasan berkelompok itu untuk membahas atau mendiskusikan pokok bahasan terkait dengan penyusunan program kerja unit reka medis, sedangkan penugasan individu digunakan pada pokok bahasan atau materi terkait dengan perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja. Dalam aspek asesmen, penilaian yang saya gunakan meliputi teori dan praktek. Untuk komponen teori, terdiri dari penugasan 20% UTS, 40%, dan UAS 40%. Sedangkan praktik meliputi sikap 10%, aktivitas 30%, ujian praktikum 50%, dan penyusunan laporan praktik 10%. Untuk memberikan penilaian penugasan, saya menggunakan rubrik di dalam menilai tugas-tugas mahasiswa. Dan nilai akhir dari mata kuliah ini merupakan gabungan antara teori dan praktik. Ini adalah rubrik-rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai tugas, sikap, dan aktivitas mahasiswa saat praktik. Semua informasi tersebut mulai dari deskripsi mata kuliah, sampai dengan sistem penilaian, saya sampaikan di awal perkuliahan dalam bentuk kontrak perkuliahan sebagai wujud transparansi dan komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa selama menjalani proses pembelajaran satu semester. Berikutnya saya akan menyampaikan video salah satu sesi perkuliahan daring mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa tingkat 2 semester 4 ini yang sudah menyempatkan hadir pada sesi pertemuan kita kali ini. Belum kita memulai perkuliahan lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sesi pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas kaitan dengan pokok bahasan analisis beban kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga reka medis. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan kaitan dengan analisis jabatan. Nah, gitu. Sebelum kita lebih lanjut kepada pokok bahasan ini, mungkin saya coba untuk mengingat kembali ya materi yang sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu, yaitu kaitan dengan analisis jabatan. Nah, saya coba ingin merecall ya pemahaman dari saudara-saudara kaitan dengan analisis jabatan. Ada yang mungkin bisa di-share gitu ya kaitan dengan hasil atau produk dari analisis jabatan itu apa saja ya? Siapa Putri? Ya, Iya, monggo. Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk hasilnya sendiri itu seperti kita dapat mengetahui seberapa efektifnya waktu pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pegawai dan juga volume kebutuhan para pegawai itu sendiri, Pak. Iya, baik. Makasih ya Putri atas pendapatnya. Ada komentar lain atau pendapat yang lain? Izin menjawab, Pak, Oke, menambahkan. silakan Muhammad Wibi Hartawan. Silakan. Kalau Muhammad. dari waktu pembelajaran sebelumnya itu ada output mengenai analisis jabatan meliputi deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan itu contohnya seperti dari nama jabatan, tujuan jabatan, tugas dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kalau spesifikasi jabatan itu meliputi pendidikan minimum, pengalaman kerja, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih atas komentarnya ya atau jawabannya dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini saya coba ingatkan kembali. Jadi betul ya itu apa ya tadi yang sudah disampaikan oleh Muhammad maupun oleh Putri tadi itu bahwa di dalam perencanaan SDM itu ada dua eh, aktivitas besar gitu ya dari perencanaan SDM itu, yaitu yang pertama adalah ini analisis jabatan dan yang kemudian kedua adalah nih nantinya analisis beban kerja. Nah, mana yang dilakukan terlebih dahulu? Kita eh, sebelumnya atau minggu lalu itu membahas terkait dengan analis jabatan. Jadi
yang akan dilakukan terlebih dahulu dalam satu organisasi ketika mau menghitung kebutuhan tenaga itu adalah analisis jabatan dulu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi disampaikan oleh saya, apa saja produk dari analisis jabatan? Nah, analisis jabatan itu menghasilkan ini, betul tadi yang disampaikan oleh Muhammad tadi itu ya, bahwa menghasilkan informasi jabatan. Informasi jabatan itu berupa apa? Deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan itu meliputi sederhananya adalah aktivitas kegiatan dari tenaga yang akan kita hitung. Seperti misalnya dalam kasus ini adalah tenaga reka medis, ya berarti kita mengetahui atau merinci apa saja jabatan dari tenaga reka medis itu. Seperti itu. Kalau di pendaftaran ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di pendaftaran. Sedangkan spesifikasi jabatan adalah syarat jabatan, seperti misalnya harus D3, harus punya pelatihan apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, bagaimana atau apa kaitannya dengan analisis beban kerja yang akan kita bahas di sesi sekarang? Nah, analisis beban kerja itu adalah aktivitas menghitung tadi. Menghitung apa? Menghitung uraian jabatan yang dihasilkan dari ini. Deskripsi jabatan ini berupa uraian jabatan, kemudian menjadi input masuk ke dalam aktivitas analisis jabatan. Nah, secara konsep ya, analisis beban kerja itu meliputi ini, secara konsepnya itu ya. Jadi analisis beban kerja itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam waktu 1 tahun seperti ini ya. Hasil aktivitas kerja yang dilakukan oleh tenaga tersebut dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian dibagi dengan waktu kerja efektif yang tersedia seperti itu. Nah, secara sederhana mungkin aktivitas analisis beban kerja ini akan menghasilkan ini kebutuhan tenaga seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah kebutuhan tenaga reka medis. Nah, beban kerja ini inputnya dari mana? Tadi sudah kita bahas, inputnya adalah dari sini, dari tugas jabatan. Tugas jabatan dibagi dua, tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas pokok itu ya tugas inti yang harus dilakukan oleh jabatan tersebut. Sedangkan tugas penunjang itu bukan tugas pokok tapi merupakan tambahan. Contoh misalnya di dalam aktivitas jabatan pendaftaran. Gitu. Nah, tugas pokoknya adalah melakukan atau mengisi daftar atau isian pasien pada saat mendaftar. Sedangkan tugas penunjangnya misalnya melakukan indexing dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebetulnya di dalam menghitung analisis beban kerja itu banyak metodenya. Ada metode WISN dari WHO, ada WISN dari GTZ, ada ABKKes dari Kemenkes. Nah, mungkin ini nanti saya tidak akan banyak membahas di sini. Ini nanti akan menjadi bagian penugasan untuk mahasiswa secara individu. Silahkan melakukan discovery learning, mencari referensi untuk topik-topik ini, WISN dari WHO, GTZ, dan Kemenkes, dan kemudian nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, kemudian kita akan lebih fokus dalam pertemuan ini adalah kepada metode terkait dengan ABK yang kesehatan, gitu, yang dari Kementerian Kesehatan, seperti itu. Jadi ada 8, sebetulnya ada 8 secara utuh ya, 8 langkah untuk menghitung analisis beban kerja, gitu, untuk menghitung kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Yang pertama adalah menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian menetapkan waktu kerja tersedia, kemudian menetapkan komponen beban kerja dan norma waktunya, kemudian yang ke berikutnya adalah menghitung standar beban kerja, kemudian yang berikutnya adalah menghitung faktor tugas penunjang, dan yang terakhir sebenarnya adalah menghitung kebutuhan sumber daya manusia, dan yang hasilnya itu adalah analisis kesenjangan antara yang dibutuhkan dengan yang ada seperti itu. Nah, untuk langkah ketiga dan keempat sebetulnya itu bisa dilakukan menjadi satu aktivitas, satu langkah gitu. Jadi menghitung komponen dan norma waktu dilakukan sekaligus. Nah, kemudian input-inputnya dari masing-masing aktivitas itu yang dibutuhkan ada di kolom input seperti itu. Nanti kita akan lihat di langkah per langkah di slide yang. Nah, di langkah ke-1 ini kita menetapkan tadi unit kerja dan kategori SDM seperti itu. Jadi data yang dibutuhkannya adalah unit-unit kerja. Apa saja nama-nama unit kerja? Unit kerja di sini adalah unit kerja terkecil. Kemudian kategori SDM-nya itu adalah nama jabatan. Contoh dalam kasus ini adalah misalnya kita akan menghitung jumlah petugas pendaftaran ini, petugas pendaftaran.
Di unit kerjanya apa? Unit kerjanya adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Nama jabatannya adalah ini, seperti itu. Nah, kemudian datanya diperoleh dari mana? Dari ini, dari SOTK, struktur organisasi, dan dari tadi hasil anjab berupa apa? Berupa peta jabatan dan informasi jabatan yang di slide kedua tadi kita sudah diskusikan. Nah, kemudian kita lanjut kepada langkah yang kedua. Jadi di langkah ke satu itu mudah sekali, mudah, hanya menetapkan eh, apa namanya unitnya dan nama jabatan. Nah, di langkah kedua ini adalah menghitung waktu kerja efektif seperti itu. Nah, di dalam waktu kerja efektif definisinya adalah waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang penting di sini adalah waktu itu adalah untuk melaksanakan tugas ini dan durasinya atau periodenya adalah 1 tahun. Jadi dua variabel ini untuk menghitung waktu kerja efektif tadi itu. Nah, kalau kita turunkan waktu kerja efektif itu, kita akan temukan dua komponen besar, yaitu hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Jadi di dalam waktu 1 tahun itu kita bisa sebutkan atau kategorikan hari dan jam seperti itu. Nah, untuk kebutuhan perhitungan beban kerja itu kita turunkan bisa sampai kepada yang lebih kecil, yaitu menit misalnya atau detik seperti itu. Tapi umumnya kita akan gunakan menit. Waktu kerja itu dalam hitungan menit seperti itu. Sumber informasinya dari mana saja? Dari kalender, kemudian dari kebijakan tentang jam kerja pada unit itu. Kebijakan di sini adalah kebijakan organisasi gitu yang menyatakan misalnya hari liburnya, kemudian hari masuknya, jam masuk dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan-kebijakan organisasi untuk menghitung waktu kerja efektif seperti itu. Itu konsepnya seperti itu ya. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah untuk menghitung hari kerja itu kita lihat hari kerja yang tersedia itu berapa banyak. Sini hari kerja dikurangi dengan cuti, kemudian hari libur nasional, kemudian eh, hari cuti bersama dan lain sebagainya. Pelatihan gitu misalnya masuk menjadi pengurang ya gitu. Maka ketemu nanti hari kerja efektif. Artinya efektif itu yang memang masuk, yang tidak dikurang setelah dikurangi dengan yang libur seperti itu hari kerja. Dikurangi dengan yang tidak masuk, maka itu hari kerja efektif. Begitu juga dengan jam kerja efektif. Jam kerja efektif ini di sini ada efektifnya. Efektif itu adalah dari jam kerja dikurangi dengan waktu yang tidak produktif. Contohnya misalnya jam kerjanya 8 jam, tapi ada waktu istirahat 1,5 jam. Nah, berarti yang jam kerjanya 8 jam, eh, yang tidak produktifnya itu adalah istirahat, itu 1,5 jam, berarti efektifnya adalah 8 jam dikurangi dengan, eh, di sini 8 jam dikurangi dengan 1,5 jam, gitu. Itu jam kerja efektifnya, jadi kurang lebih 6,5 jam, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu maka dihitung waktu kerja efektifnya dalam 1 tahun ini. Ya, itu adalah perkalian antara hari kerja efektif dengan jam kerja efektif gitu. Nah, kemudian kalau bisa ini dikonversi ke dalam satuannya adalah menit. Itu konsepnya ya. Nah, ini kita masuk ke contoh perhitungannya ya. Di dalam waktu kerja efektif itu kita akan lihat ini nih. Ada kerja yang 5 hari, ada kerja yang 6 hari. Kita bedakan. Apa bedanya kira-kira? Coba siapa yang bisa mengamati nih dari Farida ya di hari apa? Lagi hari liburnya, kalau yang pola 5 hari itu liburnya Heeh. kan hari Sabtu sampai Minggu, jadi 1 tahun tuh lebih banyak hari liburnya. Oke, ya baik. Terima kasih apa namanya komentarnya. Betul ya, betul sekali bahwa pola hari itu untuk yang jumlah hari dalam 1 tahunnya sama. Ini juga sama ya, 365. Ini juga sama 365. Kemudian libur resminya misalnya 14 hari, kemudian cuti tahunan 12. Ini juga sama ya. Yang beda adalah di sini. Jadi artinya ketika dalam 1 minggu itu kan 7 ya, 7 hari gitu. Nah, kalau yang 5 hari itu ya liburnya betul tadi hari Sabtu dan hari Minggu, sedangkan kalau yang 6 hari, hari liburnya hanya 1 hari. Jadi bedanya ada di situ. Tapi secara perhitungan nanti itu bisa dihasilkan menjadi perhitungan yang kurang lebih sama sebetulnya dalam waktu kerja efektifnya. Gitu. Nah, sekarang mungkin untuk melatih ya, melatih apa yang sudah tadi kita diskusikan ya kaitan dengan waktu kerja efektif. Ini ada satu studi kasus nih. Jadi di dalam satu rumah sakit ya, katakan rumah sakit sejahtera ini ingin mengetahui waktu kerja efektifnya berapa. Data yang diperoleh adalah ini. Hari kalendernya
365, kemudian hari masuknya hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kemudian cuti ada 12 hari, kemudian pelatihan 3 hari ini, kemudian hari libur nasionalnya ada 20 hari dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian jam masuknya itu ada dalam sehari itu 7 jam dengan waktu istirahat 1,5 jam. Nah, pertanyaannya adalah waktu kerja efektifnya di unit penyimpanan di Rumah Sakit Sejahtera ini berapa? Oke, ada yang bisa coba share mengerjakan ini? Tiara boleh deh coba, Pak. Oke, silakan Tiara. Saya stop share dulu ya. Izin share screen ya, Pak. Oke, ya. Coba mungkin bisa dijelaskan Tiara sambil ini. Tadi kan diketahui itu dari soal cerita kalau Rumah Sakit Sejahtera tuh mau ngetahuin kerja efektif. Nah, ada beberapa yang diketahui seperti kayak hari kalendernya itu 1 tahunnya itu 365. Ya. Terus waktu hari kerjanya itu Senin sampai Sabtu itu menggunakan 6 hari kerja, berarti ada 52 hari minggu, hari libur di 1 tahunnya. Hmm. Nah, terus ada hak cuti 12 hari kerja dan mengikuti pelatihan 3 hari. Terus hari libur nasionalnya ada 20 hari. Jam Ya, kerja per harinya itu 7 jam. Dikali 6 berarti 420 menit dengan ya. waktu istirahat itu 1 jam 30 menit atau 90 menit. Nah, yang Oke. ditanyakan itu WKE. Langkah-langkahnya itu pertama hitung dulu hari kerja efektifnya dengan cara hari 1 tahun dikurangi seluruh hari libur yang ada di dalam 1 tahun tersebut. Berarti Ya. 365 dikurangi 52 ditambah 12 tambah 3 tambah 20, maka hari kerja efektifnya itu 278. Nah, yang keduanya tuh baru cari jam kerja efektifnya. Jam kerja efektifnya tuh didapat 420 dikurangin waktu istirahatnya tuh 90 menit. Yang didapat itu 330 menit per hari. Nah, terus baru hitung waktu kerja efektifnya dengan rumus PKE sama dengan HKE dikali JKE. Jadinya 278 dikali 330 sama dengan 91.740 menit. Dibagi 60 jadinya WKE-nya 1,529 jam per tahun. Oke. Boleh saya share screen? Kita lihat ya. Oke, tadi 1.500 sekian ya waktunya. Kita coba lihat. Nah, ini. Oke, betul ya. Tadi kita identifikasi dulu ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Tiara tadi itu bahwa kita coba identifikasi eh, hari kerja ya dalam 1 tahun itu ada berapa? Tadi 365. Nah, kemudian dikurangi dengan waktu-waktu yang libur, waktu-waktu yang tidak masuk kerja. Itu ada tadi, ada hari Minggu tadi karena apa? Karena menganut pola 6 hari kerja gitu. Jadi masuknya itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu gitu. Karena kan dalam 1 minggu itu ada 7 hari, yang liburnya hanya hari Minggu, berarti ada 6 hari yang masuk gitu. Berarti libur dalam 1 tahun itu di hari Minggunya aja seperti itu. Jadi dalam 1 tahun berarti ada 52 yang libur hari. Kemudian ditambah dengan cuti, setiap pegawai berhak untuk cuti 12 hari ditambah dengan 3 hari tadi untuk pelatihan, kemudian 20 hari untuk hari libur nasional. Maka ketemu yang ini ya, yang apa namanya ini eh, hari kerja efektifnya 278 hari. Nah, kemudian kita harus cari juga dengan jam kerja efektifnya. Jam kerja efektifnya adalah ini 420. 420 itu dari mana? 420 itu adalah dari 6 jam, 7 jam tadi itu, 7 jam dikali dengan 60 menit, seperti itu. Karena kita ubah, kenapa dikali 60? Karena kita mau ubah menjadi satuannya menit, supaya apa? Supaya gampang. Karena di sini ada 30 menit seperti itu. Nah, apa namanya 420 menit ini dikurangi dengan 1 jam setengah. 1 jam setengah itu sama dengan 90 menit tadi yang ini ya. Betul tadi. Maka jam kerja efektifnya ini juga 330 menit dalam sehari. Maka dalam 1 tahun waktu kerja efektifnya adalah perkalian hasil antara 278 hari dikali dengan 330 330 menit seperti itu. Maka
dalam 1 tahun itu ada 91.740 menit. Nah, kalau dikonversi dalam satuan jam ada 1.529 jam dalam 1 tahun. Untuk sesi kali ini saya pikir kita cukupkan dulu ya untuk langkah-langkah perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan analis beban kerja. Hanya kita pelajari sesi ini hanya 2 langkah, yaitu langkah 1 dan langkah kedua. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa Putri? Ya, Risma Hapsari. Silakan, Putri. Sebelumnya izin bertanya, Bapak, Oke. sebagai nakes nantinya, gimana gitu cara kita menyesuaikan analisis beban kerja pada jabatan petugas pendaftaran di dalam sebuah instansi rumah sakit dengan mengingat adanya kan kayak penurunan dan penaikan volume pasien yang signifikan gitu Pak pada kondisi-kondisi tertentu seperti pandemi, terus musim penyakit, libur panjang atau lainnya itu bagaimana Pak? Oke. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan yang istilahnya yang implementatif ya, sesuai dengan penerapan ketika di lapangan seperti itu. Nah, kaitan dengan volume kerja, tadi disebutkan ya di dalam konsep awal itu bahwa analisis kebutuhan untuk menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja ini salah satu variabel yang menentukan berapa jumlah yang dibutuhkannya itu adalah volume kerja, tadi betul. Nah, ketika volume kerja itu meningkat, maka nanti tentu kebutuhan tenaga untuk mengcover atau melayani pasien tersebut juga akan meningkat. Nah, kemudian ketika pasien itu atau volume kerjanya itu juga menurun, tentunya kebutuhannya juga akan berkurang atau lebih sedikit gitu dibandingkan dengan sebelumnya, barangkali seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau terjadi fluktuasi seperti itu, volumenya naik turun, nah, apakah kemudian jumlahnya juga yang sudah direkrut kemudian dirumahkan dulu, kemudian direkrut lagi, dirumahkan dulu atau direkrut lagi, atau seperti apa? Mungkin saya tangkap begitu ya untuk implementasinya. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu sebetulnya ketika tadi terjadi penurunan jumlah atau volume, itu tidak kemudian secara otomatis tenaganya berkurang kemudian yang ada harus dirumahkan atau diberhentikan atau dicutikan dulu, tidak. Tapi kita switch gitu. Kita switch itu dalam arti kita coba lihat uraian kerja atau unit yang mana, kan kita tadi menghitung kebutuhan itu di setiap unit ya. Katakanlah misalnya di unit pendaftaran. Nah, ketika misalnya di unit pendaftaran itu turun, mungkin misalnya di unit yang lain seperti unit pengkodingan gitu ya, unit coding atau unit klaim klaim BPJS seperti itu volumenya meningkat atau klaim di unit penyimpanan meningkat. Nah, itu bisa dilakukan rotasi, mungkin ya lebih tepatnya rotasi kepada unit-unit yang secara perhitungan kebutuhan tenaga itu membutuhkan tenaga yang kekurangan seperti itu. Nanti di dalam perhitungan unit kerja ini, mana unit yang kurang, mana unit yang berlebihan, sesuai dengan tadi volume kerja masing-masing, itu bisa dilakukan pergeseran. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin Putri, yang implementasinya ketika di lapangan. Gimana? Gitu ya, Baik, Pak. menjawab. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, mungkin saya akhiri aja untuk sesi pertemuan kita kali ini, dan saya mengingatkan jangan lupa untuk melakukan pencarian literatur terkait dengan perbandingan metode-metode tadi itu, dan kemudian nanti kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi mungkin saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi diri saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.